guys, kenalin aku Zita dengan NIM G1F024-112. Halo guys, perkenalkan aku Wirkanaya Fadila dengan NIM G1F024-110. Hai guys, aku Sukma dengan NIM G1F024-136. Hai guys, aku Nia dengan NIM G1F024-132. Assalamualaikum. Kalian pernah kepo nggak gimana cara sistem perpustakaan itu bekerja? Dari awal peminjaman buku hingga pengembalian buku. Bayangin kalau perpustakaan masih pakai cara manual. Petugas harus buka arsip satu persatu. Ribet banget kan? Belum lagi kalau datanya hilang atau salah catat. Wah, bisa berantakan tuh. Nah, biar semuanya lebih rapi dan cepat, kita butuh sistem database. Database ini ibarat otak dari perpustakaan yang nyimpan semua data dengan terstruktur. Di video kali ini, kami bakalan bahas tentang sistem database perpustakaan. Jadi, jangan di-skip karena kita bakalan jelasin dari dasar sampai ke diagram ERD-nya. Sebelum lebih jauh, ada 3 hal penting nih yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu entitas. Entitas ini adalah objek utama yang mau kita simpan datanya. Misalnya buku, anggota, dan peminjaman. Kemudian yang kedua ada atribut. Atribut ini detail dari entitas, misalnya judul, pengarang, tahun terbit. Kemudian yang ketiga yaitu relasi. Relasi ini hubungan antar entitas. Contohnya yaitu anggota meminjam buku. Nah, di dalam sistem database perpustakaan ada terdapat 5 entitas, yaitu yang pertama ada anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan denda. Yang pertama yaitu entitas anggota. Ini adalah orang-orang yang terdaftar di perpustakaan. Atributnya yaitu ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Contohnya nih, yaitu yang pertama, ID 1, atas nama Zita Aswanda Zaka, dengan alamat Labu Api dan nomor telepon 081 234 5678. Yang kedua, ada entitas buku. Atributnya ada ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Contohnya yaitu ID buku 001 dengan judul buku Statistika Dasar, pengarangnya yaitu Wiwit Sulistiawati, penerbitnya Umisda Press, dan tahun terbit yaitu 2017. Yang ketiga, yaitu entitas peminjaman. Di sini semua transaksi peminjaman dicatat. Atributnya ada 5, yaitu yang pertama ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Contohnya nih, ID peminjaman 0001 dengan ID buku 001, ID anggota 3, tanggal pinjam 19/9/2025 dengan tanggal kembali 22/9/2025. Nah, berikutnya ada entitas pengembalian dan entitas denda. Kalau buku udah dipinjam, tentu ada pengembalian dong. Di tabel ini dicatat kapan dikembalikan dan kondisinya gimana. Nah, di entitas pengembalian terdapat 4 atribut, yaitu ID pengembalian, ID peminjaman, tanggal kembali, dan kondisi. Contohnya nih, ID pengembalian 0001 dengan ID peminjaman 0001, tanggal kembali 22/9/2025, kondisi baik. Kalau ada yang telat, nah disitulah muncul tabel denda. Di entitas denda terdapat 4 atribut, yaitu yang pertama ID denda, kedua ID peminjaman, 3 jumlah, keempat tanggal pembayaran. Contohnya nih, ID denda 0001 dengan ID peminjaman 00002, jumlah 5.000, tanggal pembayaran 23/9/2022. Jadi, tabel ini juga bikin anggota lebih disiplin. Diagram ERD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam database. Dengan ERD, kita bisa melihat struktur data secara visual. Dalam diagram ERD, persegi panjang menunjukkan sebuah entitas, oval menunjukkan atribut, serta garis menunjukkan relasinya. Pada skema relasi, tanda bintang pada atribut menunjukkan primary key. Relasi antara anggota dan peminjaman yaitu one to many.
N di sana merujuk pada arti many. Maknanya yaitu satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, tapi satu peminjaman hanya milik satu anggota. Contohnya yaitu, anggota bernama Naya bisa pinjam 3 buku berbeda di waktu yang berbeda. Jadi ada 3 record di tabel peminjaman, tapi semuanya masih pakai ID anggota yang sama. Selanjutnya, relasi antara buku dan peminjaman yaitu one to many. Maknanya, satu buku bisa dipinjam berkali-kali oleh anggota berbeda di waktu yang berbeda. Tapi satu peminjaman hanya merujuk ke satu buku. Selanjutnya, relasi antara peminjaman dan pengembalian yaitu one to one. Maknanya, satu catatan peminjaman punya satu catatan pengembalian. Nggak mungkin kan satu peminjaman dikembalikan 2 kali? Relasi antara pengembalian dan denda yaitu one to one dan one to zero. Maknanya, setiap pengembalian bisa saja tidak kena denda atau bisa kena satu denda. Jadi sifatnya itu opsional. Jika buku dikembalikan tepat waktu, maka nggak ada denda atau zero. Jika buku terlambat beberapa hari, ada satu record yang terhubung ke pengembalian itu. Jadi alurnya itu kayak rantai. Anggota pinjam buku, terus tercatat di peminjaman, terus nanti ada pengembalian. Nah, kalau telat bisa muncul denda. Next, normalisasi. Teman-teman tahu nggak normalisasi itu apa? Normalisasi adalah proses mengorganisir data dalam database. Kenapa sih harus dinormalisasi? Yang pertama, agar tidak ada redundansi atau data ganda. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, mudah di-maintain atau diperbaharui. Yang keempat, efisien dalam penyimpanan dan query. Normalisasi itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu First Normal Form atau 1NF. Di tahap ini, setiap sel harus memiliki nilai tunggal atau no multi-valued attributes. Setiap entry harus unik, no duplicate rows. Yang kemudian terakhir, identifikasi primary key. Nah, primary key itu adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. Contohnya, pada tabel anggota ada ID anggota sebagai primary key-nya, kemudian pada tabel buku ada ID buku sebagai primary key-nya. Selanjutnya tahapan kedua yaitu Second Normal Form atau 2NF. Di tahap ini, semua atribut non-key harus bergantung secara penuh pada primary key. Kemudian, hilangkan partial dependencies. Tahapan ketiga yaitu tahapan terakhir, Third Normal Form atau 3NF. Di tahapan ini, atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Nah, keuntungan kita menggunakan normalisasi ini yaitu pertama, hindari redundansi. Info buku tidak duplikat di setiap peminjaman dan info anggota tidak berulang. Yang kedua, mudah update. Ubah alamat anggota hanya di satu tempat. Ubah judul buku hanya di satu tempat. Yang ketiga, konsistensi data atau tidak ada konflik informasi. Yang keempat, efisiensi storage. Data tidak berulang dan menghemat space. Oke.